Salam sehat untuk kita semua, sahabat Merkuri. Selamat ketemu kembali kita di program Talk Show Solusi SDM ya. Barengan saya Aldi, kemudian juga para narasumber tamu, dan semoga kita semua dalam kondisi sehat-sehat. Seperti biasa dari MSI ada CEO-nya MSI Consulting, ada Ibu Novianing Tiastuti. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Mas ya? Aldi agak ada gangguan. Iya, gangguan, bukan kejiwaan, bukan. Jiwanya masih stabil. Saya tak lupa, tapi ada gangguan. Kesannya gangguan kejiwaan. Gitu ya, aduh ternyata. Iya. Bersyukur Bu Novi masih sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Iya, sehat Mas Aldi. Soalnya ini akhir tahun maraton ini, jadi gitu ya? harus sehat semuanya. Kejar ini ya, kejar target kah? Iya. Terus kemudian narasumber tamu kita Ibu Nur Laila Jumiati, SPSI, MM, MPSI, psikolog ya. Beliau ini adalah dosen program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra. Selain itu juga ada di struktural di UWP ya. Iya, betul. Mbak Lela ya. Iya, terima kasih. Saya senang sekali kalau dipanggil Mbak ya. Iya. Saya kalau panggil Bu Novi gak berani, soalnya kan junjungan kami semuanya. Saya Manila itu, jadi manggilnya harus Bu Novi. Kalau narasumber tak panggil Mbak aja gitu. Tapi senang itu karena kan tidak tampak mudah terlihat. Iya. Penting. Betul. Paling enggak itu mudah-mudahan nanti terinspirasi semangatnya ya. Iya, betul. Iya. Mbak Lela ini sejak awal dulu ini ya, dosen ya? Iya, betul. Saya dosen sebelumnya ketika di S1 sibuk sebagai asisten dosen. Setelah itu menikah, punya anak kembar. Oh, alhamdulillah. Anak kembar. Cowok Laki perempuan. Oh, lagi perempuan. Waduh, alhamdulillah. Itu menjadi satu sisi. Setelah mereka sudah golden age-nya 5 tahun pertama sudah bisa dilewati, sudah bisa ditinggal, baru saya bekerja lagi langsung ke Universitas Wijaya Putra. Berarti 2006 itu ya? 2006 mengawali sebagai dosen di FEB ya? Di FEB, iya. FEB. Tapi selain di dosen, secara fungsional, secara struktural saya juga ada di pusat karir. Jadi Biro Pengembangan Karir, Penalaran dan Kewirausahaan Mahasiswa. Mulai tahun berapa menjabat itu? Menjabat itu mulai tahun 2014 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang ya. Iya, jadi berkutatnya dengan human development. Human resources ya. Human development, jadi pengembangan manusia sejak di pendidikan tinggi seperti itu. Iya. Apa kabar Universitas Wijaya Putra? So far so good? Alhamdulillah sekarang ini kami sedang banyak aktivitas. Jadi untuk penelitian pengabdian dosen, mohon maaf saya cerita karena di pendidikan tinggi ya penelitian pengabdian dosen. Setelah itu kiprah mahasiswa dengan tuntutan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita ada magang di BUMN, dibiayai oleh LPDP. Terus habis itu ada juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kewirausahaan. Ini kami dari tahun 2018 sampai sekarang banyak dibiayai. Jadi tim-tim mengajukan ide bisnis dibiayai. Jadi oleh Kementerian BUMN. Kementerian. Macam-macam kementeriannya, bukan cuma BUMN. Pendidikan. Oh. Kalau BUMN itu magang. Jadi program magang mahasiswa bersertifikat di BUMN. Dan kebetulan itu di ranah pekerjaan saya. Terus habis itu pengabdian penelitian mahasiswa itu banyak sekali dengan pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saintek sekarang namanya Saintek. Terus habis itu juga kita ada secara rutin dibiayai oleh CSR-nya PT Telkom. PT Telkom. Jadi Innovillage teknologi untuk desa. Teknologi untuk desa ya. Untuk tahun ini kita lolos 5 tim. Iya itu. Jadi saya banyak berkutat di pengembangan people development khususnya di pendidikan tinggi sebelum mereka lepas. Iya. Kita bekali bahwasanya kompetitif critical thinking-nya itu terasa dengan membawa proposal-proposal untuk dikirimkan melalui hibah-hibah seperti itu. Dan juga kalau di PKM
terus habis itu PPK, program pengembangan kapasitas ormawa di desa-desa, Ya. untuk sekali lagi Desa Berdaya Indonesia Jaya. Oh Seperti gitu. itu. Di kampus sekarang macam-macam ya Mas Iya, ya. iya, betul. Iya. Jadi betul. mau ke industri, oke. Iya. Mau Wirausaha. wirausaha, oke. Oke. Mau untuk Terjun tadi ke desa ke tadi. desa, Heeh. pengabdian. Pengabdian, Jadi heeh. apapun ketika mereka di industri, dia harus tetap ke masyarakat. Jadi ini yang dibangun, namanya kalau kerennya hexahelik gitu. Bagaimana ketika mereka sebelum lepas ke industri, mereka sudah digodok di pendidikan tinggi seperti Ya, itu asik buat anak-anak mahasiswa. Jadi pekerjaan tambahan untuk Mbak Lela dan teman-teman. Iya, Mesti betul. menyesuaikan diri terus ya. Betul. Ikut kalau apa namanya peluang berkembangnya banyak, tapi dosennya cuma akademis toh yang dibahasnya. Lama-lama mahasiswanya ya iki opo gitu ya. Iya betul. Iya, tapi sekarang variasi kan, jadinya benar-benar apa namanya, nggak apa ya. Kalau orang dulu kan di Menara Gading gitu ya, Betul. kayak gitu. Jadi sekarang ini benar-benar Terjun, iya. terjun Betul, gitu. Bukan hanya sebagai hilirisasi. Iya. Jadi Menara Gading penelitian pengabdian itu banyak. Misalnya saya juga dosen sebagai dosen juga dituntut selain mendampingi tim mahasiswa juga sebagai dosen pembimbing juga harus melakukan penelitian pengabdian. Contohnya bagaimana ketika KB vasektomi. Ternyata di Surabaya itu banyak laki-laki yang melakukan Vasektomi. Oh, iya, iya, oke, iya. oke. Dan itu satu sisi bagaimana ketika mereka sudah ikut itu tetap dalam kemiskinan misalnya. Itu saya teliti selama 2 tahun. Oke. Jadi pola Nah, pengembangan. ini agak out of konteks sedikit ya. Sebelum nanti kita Iya, balik ke iya, laptop iya. kita. Ini kan Indonesia ya. Kita di Indonesia ya. Kalau ganti presiden, ganti menteri, biasanya ganti kebijakan. Sudah ada naga-naganya nggak? Saya tahu sih Pak SSB bagus, Pak Menteri Pendidikan Tinggi yang sekarang itu emang jujur banget orangnya. Betul. Saya mengumpulkan banyak referensi itu. Tapi akan ada perubahan nggak dari yang kemarin Mas Menteri Nadiem Makarim? Kalau- MBKM-nya bocorannya gimana Mbak? Kalau sekarang ini beliau menyampaikan kita tetap meneruskan karena Oh, gitu. khususnya MBKM itu bagaimana mereka nanti ngeblend dengan masyarakat itu penting. Baik Oh. di profesional maupun di masyarakat tetap dijalankan. Hmm. Dan program-program seperti PKM yang sudah 37 tahun, program kreativitas mahasiswa, program pengembangan wirausaha mahasiswa tetap dijalankan. Insya Allah seperti itu. Karena memang ini mengarah bagaimana bedanya pendidikan dasar dan menengah dan tinggi apa Ya. seperti itu. Ya, Jadi ya, kalau ya. pendidikan tinggi mereka nalarnya itu digesek terus untuk berupaya. Teori di kelas iya, tetapi menjadi satu sisi bagaimana nanti ketika dia di industri itu sudah mendapatkan banyak. Ini menjadi satu sisi. Kalau ngomong tentang ambang batas stres, mulai dari pendidikan tinggi, kalau terbiasa seperti itu di dalam kelas iya, kan nanti ada rekognisi. Rekognisi misalnya kalau satu semester 21 SKS, 10 SKS direkognisi, yang 11 SKS mereka harus di dalam kelas. Bagaimana itu ditata sedemikian rupa. Kalau ngomong daya ambang batas stresnya itu digesek Ya, pelan-pelan sehingga itu menjadi Mbak Lela, bagi orang-orang yang skeptis ya, saya mewakili orang-orang yang skeptis, Betul. yang di luar kampus gitu. Teman-teman kampus tuh ngelihat ya program kayak begini ini bisa dilihat hasilnya setelah berapa tahun menurut analisa panjenengan dan teman-teman di kampus. Terima kasih. Teman-teman ini terbiasa untuk multitasking. Memang itu tidak terlalu baik. Biasanya ambang batas stresnya juga Lebih tinggi. gampang tersentuh. Lebih tinggi ya. Tapi satu sisi juga ketika mereka ada di industri, mereka bukan hanya orang yang diem, tapi mereka orang yang punya sisi inovasi. Oke. Seperti itu. Tapi ya itu perlu dikawal. Tapi kan tidak bisa. Ini hasil pendidikan. Kalau di lingkungannya tidak menerima tentang ikilah puisi kok terlalu kreatif. Permisi, banyak sekali di Indonesia khususnya tidak terlalu lebih mementingkan kenyamanan. Jadi ikiai dulu nyaman. Ya, 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 begini ya, ya. nyaman. Jangan diubah dengan
critical thinking dan sebagainya itu menjadi satu sisi. Jangan-jangan nanti malah gagal gitu ya. Iya, Bagian itu ini, yang ya, juga ya. menjadi satu sisi. Jadi bagaimana mereka nanti mempertahankan adabnya sambil mereka ngeblend ke industri, sambil mereka nanti menyampaikan dengan tahapan yang Artinya saya potong, artinya nggak perlu waktu lama ya untuk melihat anak-anak ini bisa seperti yang di yang di sponsori oleh banyak pihak tadi itu ya, difasilitasi oleh banyak pihak tadi itu untuk mereka lebih siap di industri ya. iya. Di apapun lah Mestinya industri. begitu, mestinya begitu, ya. Mas. Oke. Iya. Karena magang pun sekarang minimal 4 bulan. Betul. Nah, Iya. ini menjadi satu sisi. Oke. Saya ngalami, ini sambil sharing ya, nanti sebelum masuk juga ke berikutnya. Saya di kantor saya menerima beberapa anak magang gitu, baik yang magang tadi itu MGKM, terus kemudian ada yang magang pribadi, ada juga yang magang misalnya profesi gitu ya. Mereka yang ngambil magister profesi itu bisa magang di tempat kami. Nah itu saya ngalami, ini baru saja ada anak MBKM yang dia magang MBKM dari UNESA gitu. Itu anaknya benar-benar ya mungkin pada dasarnya seperti itu, tetapi ketika kemudian di tempat kerja, ini kan kayak tempat kerja buat mereka yang kemudian mereka berpraktek, itu terus ada anak dibandingkan dengan anak yang ini mohon maaf yang sudah lulus dan kemudian karena mereka sambil nunggu kerjaan mereka magang, itu beda loh. Betul. Gitu. Jadi ada ya ini satu bisa kembali ke tipe anaknya, tetapi tadi itu pengalaman itu dengan anak yang misalnya dulunya tidak pernah mendapatkannya. Betul. Nah, itu sangat Terasa berbeda, gitu ya. terasa beda. Saya ini yang magang pribadi itu ada yang dari UGM. Ini nggak main-main. Betul. Ada dari Brawijaya, Betul. terus satu lagi dari UPN. Gitu. Iya. Nah itu tipikalnya itu beda. Saya nggak tahu apakah dulu magangnya itu juga cukup dapat ini atau enggak, atau dia kurang bereksplorasi sehingga kemudian nggak terlalu dapat ketika sekarang sama-sama terjun di tempat yang sama kayak gitu. Betul. Saya sebagai penggunanya itu merasakan seperti itu gitu. Iya, karena kan ini sekali lagi kalau magang dulu sebulan itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat Nggak dapat apa-apa. apa-apa. Sekarang ini 3 semester. Jadi mahasiswa punya hak untuk di luar kampus. Ya, 3 semester 3 ya. semester. Dan masing-masing minimal 4 bulan. Bisa dibayangkan memperkaya. Iya, pengalaman memperkaya yang kemudian pengalaman. melekat ke mereka gitu Betul, ya, dalam tacit proses knowledge-nya. pendidikan. Lah kalau misalnya setelah lulus, lah dalam proses pendidikan hanya di dalam kelas, tidak Nah, iya. Tidak terjun Paham, gitu ya. bedanya dengan pendidikan dasar dan menengah. Ini menjadi oke. satu sisi. Ya, oke. Menarik ya Mas. Menarik. Beda sama zamannya kita kuliah ya. Iya, beda. Dan itu direkognisi. Kita dulu bolosnya enggak apa-apa, udah ada kemana-mana. Bolos aja kesuwen, bosen. Loh, termasuk nanti ketika ada keselamatan gitu ya, jadi ada bencana, itu direkognisi berapa SKS loh. Oh jadi kalau keterlibatan mereka di sana Iya, gitu ya. proyek kemanusiaan. Jadi Oke. ditata Oh, sampai segitu ya? sampai segitunya. Dan ini menjadi satu sisi bekal untuk teman-teman mahasiswa yang nanti terjun ke dunia profesional. Saya bukan berekspektasi bahwasanya semuanya harus kuliah, tetapi ini satu kebutuhan ya. Dengan kesempatan ini, kalau pendidikan menengah saja, iya ada magang juga di SMK. Tapi kalau mereka melanjutkan di pendidikan tinggi dengan fasilitas seperti ini, kan akan menjadi mereka tergesek resiliensinya. Ya, Iya. oke. Dan sebagainya itu kita kalau ngomong tentang ambang batas stresnya itu. Iya. Jadi sudah Oke. digesek mulai ketika di tempatnya Bu Novi itu budaya organisasi. Ternyata di sini seperti ini ya. Ketika banyak proyek, banyak ini, wah itu menjadi satu sisi. Itu tidak bisa didiskusikan hanya di dalam kelas. Iya. Didiskusikan ya. Iya, betul. Ini kalau diperpanjang nanti sampai akhir itu akhirnya membahas Aduh, ini. itu ya. Enggak, artinya termasuk juga pertanyaan mendasarnya begini. Kita ini kan punya kualifikasi atau kualitas dari pendidikan tinggi kita kan beragam banget ya. Iya. Kalau yang udah tersertifikasi oke. Tapi yang hampir terdengar atau apa, itu juga berani loh nerima orang dan meluluskan sarjana. Ini kan gapnya jauh. Iya, iya, Nah, betul. ketidaksiapan itu kan bisa merusak
yang sudah bagus-bagus Iya, dari yang iya, sudah iya. di sana. Betul. Tapi kan kita nggak diskusi. Betul. Ya, kita Tapi nggak ini diskusi menjadi itu. dasar kalau Iya, iya, apa iya. yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ambang batas stres itu sudah dimunculkan di pendidikan tinggi. Betul. Digesek terus dengan Iya, banyak iya, iya, itu tadi iya. di dalam kelas dan di luar kelas. Ya, oke. Topik kita hari ini juga itu ya, Bu Nafi ya. Iya, Kita betul, akan betul. belajar apa, Bu Nafi ini? Nah, kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan ambang batas stres di tempat kerja. Nah, tadi itu kalau secara mahasiswa, dari mahasiswanya mereka kemudian sudah ada berbagai macam program tadi itu kan tadi juga sudah disampaikan. Ini salah satu yang mengasah mereka untuk resilience-nya. Mereka dimasukkan ke real life gitu ya, baik di tempat kerja, di masyarakat seperti itu. Nah, harapannya sejak awal mereka sudah terbiasa, karena kadang kan ketika mahasiswa ya itu ada mahasiswa yang kupu-kupu gitu katanya, jadi kuliah pulang atau mungkin juga apa namanya nggak tahu lah kegiatan yang Nggak pakai malam loh ya. oh ya nggak pakai Mas, Nggak. jangan. Malam, kuliah pulang malam. Nah, nih Bu, Atau kura-kura kuliah rapat. Oh ya. Kayak gitu. Nah, tidak hanya seperti itu tapi benar-benar mereka mendapatkan life skill yang diperlukan kayak gitu Mas Aldi. Seperti itu. Nah, dan ini menurut saya juga penting karena saat ini di bulan Desember pengalaman saya dan juga dari klien-klien yang saya tangani itu kalau sudah mulai November itu Masya Allah program itu yang harusnya bisa di awal tahun atau tengah-tengah jalan Bisa itu kok selalu-selalu semuanya itu ya dibrekan bahasa Jawanya di akhir tahun kayak gitu, sehingga kemudian ya itu tadi siapapun yang ada di dalamnya sekarang di tempat kerja itu rasanya kan macam-macam, selain bahwa ada hal-hal yang memang sudah rutin kayak misalnya membuat laporan-laporan tahunan kayak gitu sudah ada, tapi ada program-program yang tadi itu yang kemudian memang menuntut kita untuk tadi itu tingkat daya ambang stresnya harus tinggi, karena kalau enggak dengan berbagai macam deadline yang semuanya itu misalnya ada kaitannya dengan anggaran maksimal tanggal pertengahan bulan loh sudah harus masuk ke keuangan, karena setelah itu tinggal report. Nah itu yang kayak gitu kan mau nggak mau harus selesai. Termasuk tim saya yang sekarang lagi nyebar di mana-mana ini juga ini tadi juga harus punya ini, yang mau ngambil cuti nggak sempat ngambil cuti. Nah ini tambah tingkat stresnya kan makin tinggi. Kita coba belajar dulu dari Mbak Lela ya. Mbak Lela, ambang batas stres itu per definisinya apa? Supaya bagi teman-teman juga yang mungkin baru belajar mendengarkan, kebetulan mendengarkan kita menjadi lebih paham, terus kemudian semudah atau sesulit apa setiap individu itu mengenali ambang batas stresnya. Karena kan saya yakin tiap orang beda ya Mbak Lela ya. Betul. Tiap orang sangat berbeda. Bahkan kalau saya sampaikan anak kembali sekalipun beda. Ambang batas stresnya beda. Ambang batas stres itu adalah titik maksimum yang dipunyai seseorang untuk dia terkena stres. Stres itu kalau dari arti harfiah tekanan. Tekanan? Ya, tekanan. Jadi semua orang di dunia ini tekanan. Saya termasuk orang yang penuh dengan tekanan. Tetapi ada satu sisi, ketika menyadari itu tekanan dan menata sedemikian rupa, mempergunakan diri dan tim. Lah mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Novi, tim saya ini lagi kemana-mana. Nah timnya ini menjadi satu sisi. Bagaimana ketika ambang batas stres itu yang dinamakan ketika sudah tersentuh, bisa secara fisik, emosi, itu nanti berpengaruh semua. Jadi ada yang susah tidur. Kalau sudah ada deadline susah tidur, waduh, wah itu menjadi satu sisi gejala-gejala ini lambung pencernaan, terus habis itu ada juga sakit kepala, migrain yang berkepanjangan dan sebagainya, itu menjadi satu sisi. Secara emosional dia juga menjadi orang yang lebih cepat marah. Biasanya santai, tapi ketika daya ambang batas stresnya sudah tersentuh, dia gampang sekali tersulut. Oleh letupan sedikit pun dia sudah marah gitu. Itu menjadi satu titik, wah ini ambang batas stresnya sudah tersentuh nih. Ini harusnya misalnya harus ke profesional dan sebagainya. Terus secara psikologi juga ada gangguan-gangguan perilaku. Mulai dari ketika awalnya it's okay, tiba-tiba dia melepaskan diri
tekanan itu dengan merokok, atau kebiasaan, bukan berarti merokok itu jelek, Melakukan sesuatu yang sesuatu yang tidak biasa dilakukan, tidak biasa orang dilakukan. seperti itu. Oke. Perubahan perilaku seperti itu. Jadi makan berlebihan, nyemil nggak selesai-selesai gitu kan, Itu- makin itu- stres makin banyak. Iya. Itu menjadi satu sisi perubahan perilaku itu menjadi gejala-gejala secara psikologi. Oke. Jadi itu sudah kalau dari ambang batas stresnya sudah tersentuh seperti Ya, itu. oke, kita udah paham itu. Nanti kita lanjutkan pembahasannya, tapi Iya. kita break dulu ke iklan ya. Yuk kita lanjutkan kembali dan silakan bagi Anda yang mau sharing-sharing seperti biasa di 0315620096, 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh ya. 08173000096. Baru tahu saya ternyata salah satu cara untuk melepaskan stres yang seringkali dilakukan oleh Bu Novi adalah belusuan ya. Baru tahu saya. Ternyata sudah siap jadi menteri nih kayaknya. Menterinya Pak Prabowo itu harus belusuan juga meneruskan Pak Jokowi. Meneruskan Pak Jokowi ya. Iya. Oke, baik. Hari ini sahabat Merkuri, tadi kita sudah ngobrol panjang tentang dunia pendidikan karena narasumber tamu kita ini dosen, dan tema kita adalah meningkatkan ambang batas stres. Ini kayaknya ambang batas stresnya Mas Aldi sudah deket ini. Enggak, karena menahan batuk ini loh. Jadi iya betul, ambang batas stres saya. Takut batuk saya. Kalau misalnya secara fisikly lagi tidak enak badan, memang biasanya juga gampang Iya. tersentuh ambang batas. Iya. Iya. Tapi so far ambang batas stres itu bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan, bisa turun. Oke. Bisa turun. Kabar baiknya bisa ditingkatkan. Kabar baiknya bisa Kabar baiknya ditingkatkan. bisa ditingkatkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau secara praktis saya biasa sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya yang di konsentrasi SDM, manajemen SDM, ada banyak cara, tapi ini bisa dilakukan 5 menit. Dalam sehari itu ada 5 menit dilakukan. Yang pertama adalah menata nafas. Menata nafas, sederhana. Kita nafas ini kan hanya dikelola oleh tulang belakang. Nafas keluar, tanpa dimaknai. Kalau di mindfulness itu dimaknai bagaimana ketika O2 itu oksigen, itu tenaga dari ilahi Robbi yang mulai dari apapun ya, dari tumbuhan dan sebagainya, itu kita serap selama 3 hitungan, minimal 3 hitungan. Kayak nyedot gitu ya? Iya. Gitu ya? Lewat hidung, betul. Kita maknai itu. Kita maknai sekali lagi, bukan hanya nafas keluar, karena itu instingful ya, dikelola oleh tulang belakang. Tapi ketika kita memaknai nafas, ambil nafas, tahan nafas, biarkan O2 itu mengalir ke seluruh tubuh. Dengan itu kita menguasai tubuh kita juga. Nah, ketika dengan 3 hitungan tadi kita tahan, kita sebarkan O2, kita sampaikan kepada titik-titik yang capek, kita sampaikan kepada titik-titik yang rasanya Nggak nyaman. lelah banget, sakit, itu biasanya seperti itu. Terus kita keluarkan dalam bentuk CO2 biar dikelola ilahi Robbi beserta semestanya. Itu menjadi satu sisi. Itu dilakukan untuk awal 3 hitungan. Tapi kalau bisa lebih panjang lagi, sehingga energi positif dari alam itu kita serap. Nah, saya ngomong energi positifnya kan bukan berarti nanti ini nanti ada tenaga dalam dan sebagainya ya, O2 itu tadi gitu loh maksudnya. Terus habis itu terus kalau misalnya ini 5 menit kita lakukan, itu 2 menit. Jadi 5 menit itu cuma 2 menit. Duduk nyaman, pejamkan mata. Kalau tidak mau memejamkan mata, kita 1 titik, kita lakukan itu selama 2 menit. Setelah itu kita mindfulness-nya observation. Kalau tadi disampaikan belusuan, kalau di tempat kerja kan nggak mungkin belusuan ya. Ya semua orang punya dikira mau nyolong nanti. Belusuk apa gitu. Nah, di tempat kerja kan nggak boleh keluar kantor. Nah, apa yang ada di sekitar? Kita mindfulness itu kita sadar here and now tanpa berusaha menghakimi. Ya sudah, tidak berusaha menghakimi, tidak berusaha menilai diri kita. Ini cheers ya, ini kalau saya sebut merek dan sebagainya. Atau apa, kita lihat, kita alihkan dari sesuatu yang
menekan tadi itu selama 1 menit. Terus mindfulness walking, belusukan tadi. Kalau di tempat kerja kita going to the departemen lain. Nah, itu menjadi satu sisi. Kenapa itu menjadi satu sisi? Ke departemen lain, ke musola itu sambil menggerakkan di sini. Yang tegak-tegak sini sambil digerak-gerakkan. Itu 1 menit. 1 menit. Tapi kalau misalnya itu dilakukan secara individual bisa lebih ya. Tapi kalau harapannya ini dilakukan secara teamwork. Karena ketika satu orang yang mempunyai ambang batas stres yang meningkat, akhirnya tertumpu ke dia, yang lainnya enggak. Pengaruhnya juga bisa, dia pas meledak, pengaruhnya efek negatifnya ke yang lain akan lebih besar gitu kan. Betul. Ya. Ketika dia ambang batas stresnya meningkat, stres yang biasa inilah nggak kena lagi karena dia melakukan itu. Dia mengalihkan sejenak 1 menit untuk mindfulness walking, mindfulness observation. Setelah itu apalagi libatkan tim. Itu menjadi salah satu di antara 5 menit itu. Libatkan tim sehingga timnya ini semua punya ambang batas stres yang meningkat. Libatkan tim tadi itu maksudnya juga timnya diajak sama-sama gitu. Betul. Di waktu yang sama atau boleh waktu yang beda gitu? Dia melakukan terlebih dahulu dan menyampaikan bagaimana. Oh, oke. Ya. Terus di 5 menit itu dia share. Lah nanti semakin banyak orang yang akan diajak seperti itu. Berarti itu ada pengaruh besar dengan vibes ya. Vibes-nya harus positif banget ya. Akhirnya vibes-nya positif karena banyak orang yang melakukan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi dimulainya dari 1 orang gitu kan. Dan artinya positif itu kalau menurut saya juga muncul harus dari kesadaran penuh kita bahwa aku pengen meningkatkan ambang batas stres. Berarti kita harus melepaskan semuanya, tarik nafas baru bisa gitu loh benar. Iya, kira-kira kayak gitu ya. Ya. Mas Aldi langsung bisa nangkep gitu ya. Jadi pola pikir psikologi positifnya yang ditekankan. Jadi kalau di psikologi sekarang ini banyak berkembang psikologi positif, bahwasanya di tengah kekalutan caruk maruknya anomali cuaca dan sebagainya, ada yang namanya psikologi capital. Psikologi capital ini menjadi satu sisi, ya, hope, optimis, resilience, dan self-efficacy. Ini dimulai dari gue sadar gue punya beban pekerjaan yang tinggi sehingga saya harus menata diri untuk meningkatkan daya ambang batas stres. Sadar dulu, here and now. Nah itu menjadi satu sisi. Kalau di psikologi positif, kesadaran itu yang ditimbulkan terlebih dahulu. Jadi sadar dhisik kalau memang penuh tekanan. Soalnya kan kadang kita tuh suka ya udah mengalir ikut situasi gitu kan Mas ya. Jadi karena kita ikut situasi kayak gini, ya udah ini harus selesai gitu, gitu. Ini harus apa lagi itu, dan kita ini mau apa ya istilahnya mengabaikan, mengabaikan hal-hal yang tadi yang bisa berpotensi meningkatkan kadar stresnya kita yang bukan nanti, menghilangkan tapi menunda ya. Iya, menunda. Suatu saat meledak tetap ketumpuk gitu kan. Nah, tadi itu dengan teknik yang diajarkan oleh Mbak Lela tadi, itu kan artinya kita ini tadi itu kalaupun misalnya ini tekan tensinya sebenarnya naik terus, ada waktu di mana kemudian ini mengurangi atau merilis sebagian gitu kan. Terus kemudian kok ada lagi kan berarti sebenarnya ini enggak jadi tinggi lagi tetapi sudah berkurang segini. Ketika muncul lagi ya kita akan turunkan lagi seperti itu. Gitu. Kalau misalnya di akhir tahun ya, kalau akhir tahun ini full ya. Anggaran harus terserap habis. RAB renov rencana operasional tahun depan harus sudah selesai dengan estimasi waktu 2 minggu. Profit sekian, kan, menjadi satu sisi. Numpuk semuanya di sini. Tapi kalau sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya Februari, Maret, April itu kita melakukan olah nafas dengan sadar dan sengaja, maka daya ambang batas kita tinggi. Yang di Desember tahun 2023 kemarin kita rilis, kita kosongkan sehingga tidak masuk ke alam bawah sadar kita mampat seperti itu.
Jadi kita kosongkan. Jadi alam bawah sadar kita itu kita kosongkan dengan seperti itu. Jadi kita tidak lagi menunggu kapan stresnya, tapi kita menyiapkan ambang batas stres kita untuk naik. Dengan seperti itu, kita bisa mengalihkan satu sisi, rilis. Habis itu mind of observation atau mindfulness walking. Kalau Mbak Bu Novi bisa kemana-mana cari kuliner, cari barang baru. Tapi kalau yang di dalam kantor ya sudah, kemana say hello, interpersonal relationnya dijaga seperti itu menjadi satu sisi. Itu kalau kita bisa bayangkan, itu dimulai dari bukan hanya Desember, tapi sebelum-sebelumnya. Maka daya ambang batas kita meningkat. Dan di sini yang di alam bawah sadar kita itu kita lepas sedikit demi sedikit. Itu sehingga rongga kita itu lebih lapang gitu kan. Dari satu sisi. Ya mungkin karena kalau perilaku itu tidak bisa dibayangkan seperti apa ya, tapi saya mencoba menganalogikan lewat bangunan matematika. Betul. Dan semua yang kita diskusikan ini juga sangat bergantung pada kondisi tempat kerja kita. Betul ya. Betul. Artinya kalau tempat kerja kita tetap nggak nyaman ya, orang mau relaksasi bolak-balik ya. Ya harus ketemu. Tapi kemampuan individunya menjadi lebih tangguh gitu Mas. Kalau menurut saya gitu sih. Gitu ya. Iya, jadi bisa jadi memang lingkungannya tidak terlalu oke, tapi kalau kemampuan kita itu sudah daya tahannya kita ini sudah cukup baik, kemampuan kita mengatasi tekanan itu akan lebih baik dibandingkan yang lain. Kayak menurut saya gitu. Ada banyak kalau di dosen itu kan memang dengan MBKM ini kan banyak ya. Kita mencoba bonding kolegial antar dosen ini menjadi satu sisi. Nah itu gathering itu menjadi satu sisi secara organisasional. Gathering itu menjadi satu sisi. Tapi kan kita tidak, kalau di gathering, kalau kita di mana itu kan tergantung dari perusahaan. Kalau saya sampaikan yang ini kita bangunnya dari individu, individu ke tim. Nah, itu menjadi satu sisi. Jadi kemandirian individu, kalau tadi Bu Novi menyampaikan, mereka akan tangguh gitu kan, resilience terhadap banyak hal gitu kan. Ini membangun emotional quotient. Nah, itu menjadi satu sisi. Bagaimana ketika kebersamaan itu menjadi satu hal yang menjadi kekuatan. Iya. Masalahnya kan balik lagi ke tadi ya, tidak semua individu sadar dan seideal yang Mbak Lela gambarin gitu ya. Nah, dalam hal-hal tertentu ada individu yang mungkin entah karena ngerasa bebannya terlalu berat segala macam, dia butuh bantuan orang lain. Apa yang kemudian perusahaan bisa fasilitasi untuk itu? Kalau saya mundur dulu ya, Mas Aldi, permisi. Ada banyak orang yang bukan fight tapi flight. Dia mengabaikan, gue nggak ngapa-ngapain, gue baik-baik saja. I'm okay gitu. Itu banyak sekali. Saya itu bukan orang yang gampang stres. Itu banyak yang deny seperti itu. Jadi itu menjadi satu sisi. Kalau ada kejadian seperti itu, berarti perusahaan, organisasi itu yang menyadarkan bagaimana caranya ada konseling di tempat kerja. Itu biasanya ranahnya orang-orang HRD untuk mengkonseling, mendiskusikan itu dari hati ke hati. Tapi ini sekali lagi bagi perusahaan butuh resources, karena tenaga untuk ngajak bicara itu harus punya kemampuan khusus. Itu berarti ada training. Perusahaan gimana? Men-training ada konselor. Kalau kemarin di Posyandu Remaja ada konselor sebaya. Nah, konselor antar pegawai ini menjadi satu sisi. Listening power. Atau ketika nanti perusahaan belum mempunyai tenaga seperti itu, bisa jadi saya yang menyampaikan ada HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia itu menerbitkan ada Sejiwa, ada Kresna, ada apa yang bisa individu, organisasi itu telepon
untuk menyampaikan ada gejala-gejala psikologi yang cenderung jangan sampai nanti ada yang bunuh diri atau apapun itu sudah diciptakan. Jadi andai kata industri atau perusahaan belum mempunyai kapasitas resources yang bisa cukup, memanfaatkan bisa itu. memanfaatkan itu. Negara sudah ada. Negara sudah menyiapkan Negara sudah itu hadir ya. untuk itu. Termasuk saya adalah relawan untuk sejiwa. Oke. Jadi ada telepon khusus untuk itu. Untuk yang punya kecemasan berlebihan. Seperti itu, by phone. Ada pelatihannya. Itu psychological first aid. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan mental. Termasuk ketika nanti ada gejala-gejala stres yang berlebihan, akut dan sebagainya, itu bisa ada, negara hadir sudah seperti itu. Dan bagaimana ketika si HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia itu juga bisa diundang ke perusahaan mendampingi untuk bikin konselor di organisasi, di industri. Jadi kolaborasi ini sudah sedemikian rupa ditata. Perusahaan di satu sisi juga harus sadar, pimpinan, owner, manajemen, direktur umum itu harus sadar bahwasanya mental health at work itu menjadi satu sisi. Kalau tetap harus target hasil nggak akan jadi. Jadi harus memberikan kesempatan. Oh iya ya, ini sudah dari pegawai sudah punya kemauan dari bawah, bottom up, ada mindfulness 5 menit. Diberi kesempatan untuk relaksasi seperti itu. Diberi ruangan. Tapi kalau misalnya sudah skeptis, sudah iki lapo, ini kan memotong jam kerja, ini dari satu sisi. Ya, itu dia. Gunapi mau komentar? Ya, tadi sudah disampaikan itu. Kalau mungkin yang lain itu yang saya tambahkan adalah kalau ini adalah komunikasi terbuka gitu Mbak. Jadi artinya di dalam organisasi gitu kalau ada komunikasi yang terbuka antar teman itu bisa saling tahu lah kalau kayaknya ini sudah senewenan kayak gitu. Kalau bicara sudah sering nadanya tinggi gitu ya. Nah itu itu bisa paling enggak itu menjadi sarana yang tadi Mas Aldi tanyakan gimana caranya kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan kayak gitu nih tadi komunikasi terbuka. Lalu kemudian ya tentunya inilah atasan gitu, mungkin atasan langsung atau ini bisa mengelola beban kerja gitu ya. Jadi kita lihat nih apakah memang porsi-porsi pekerjaan ini sudah sesuai. Kalau memang kita ngelihat bahwa sudah terlalu banyak waktu lemburnya, nah kita harus juga berinisiatif untuk mencarikan bantuan. Bantuan itu tanda petik misalnya apakah cari orang yang freelance atau kemudian kita perlu outsource seperti itu. Jadi kita memastikan bahwa tadi itu beban kerjanya untuk enggak berlebihan. Terus ya kalau sudah seperti itu karena maraton nih, saya coba ngelihat aja di kantor saya. Saya ini sampai tadi pagi mau berangkat ke sini tuh masih memikirkan besok pagi saya berangkat ke Jakarta enggak ya? Karena habis dari Jakarta 2 hari saya harus ke Semarang, ke Banyuwangi, terus ke Cilacap gitu. Jadi saya lagi nakar tubuh saya ini kuat atau enggak karena hari Minggu kemarin malam jam 12 itu baru pulang dari Bali gitu kan. Jadi ini sehari 2 hari ini Senin Selasa ini saya ngajar. Habis itu pulang dari sini saya ngajar seharian gitu kan. Jadi saya lagi mikir nih gitu. Jadi ini kan ngatur waktunya seperti apa. Nah itu tadi mungkin kayak semacam sosialisasi atau pemahaman kepada tim bahwa ini loh kamu coba ngerti irama tubuhmu. Kalau misalnya ternyata ada tim misalnya gini, ini mereka bisa ke Banyuwangi, saya minta ke Cilacap terus kelihatannya dia nggak cukup bukan nggak cukup waktu, dia takut kalau dia terlalu capek ya dia sampaikan gitu, kita yang di Cilacap saya nggak bisa ikut gitu. Nah kita carikan yang lainnya gitu Mbak Mas Ardi. Nah itu kayak komunikasi yang seperti itu. Terus ya ini tadi kalau sudah lagi deadline kayak gini ya mau nggak mau ini tadi kesehatan fisik masing-masing harus dijaga gitu. Terus menjaga suasana kerja itu supaya kemudian
pekerjaannya kan bebannya ini tidak bisa hilang nih sampai pekerjaannya selesai. Tapi bagaimana supaya kalau kita semua ini saling mendukung gitu, perasaan untuk bisa menyelesaikannya, tidak dianggap sebagai sesuatu yang melelahkan. Nah ini kayaknya bisa dipakai kayak gitu. Iya. Nanti kita akan belajar banyak dari Bu Novi, tapi kita lanjutkan setelah iklan ya. Iya, kita asik berdiskusi. Ternyata ada beberapa sahabat yang sudah menitipkan sharingnya. Ada Pak Nurdin, ada Mbak Mita, kemudian ada Mbak Reni, dan satu lagi ada Pak Dodi. Ya, saya mulai saja dari Pak Nurdin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Apakah karyawan yang stres tinggi di pekerjaan masih bisa dipekerjakan? Apakah tidak bisa kerjasama dengan tim karena celometan termasuk kategori stres tinggi? Silakan. Kalau biasanya nggak suka celometan, jadi celometan Itu mungkin bisa tinggi, jadi bisa jadi stresnya meningkat seperti itu. Ya itu wajar biasanya kalau lagi beban kerjanya lagi banyak, deadline-nya tinggi, ketat banget, itu bisa terjadi. Nah tapi pertanyaannya tadi kan apakah yang seperti itu tidak bisa dipekerjakan? Ya, satu diingatkan dulu kan gitu ya. Satu diingatkan dulu. Maksudnya diingatkan sambil kita menganalisa sih. Sebenarnya biasanya tuh nggak pernah kayak gitu, tapi kok sampai celometan gitu. Kayak di kantor saya itu ada anak-anak itu bikin ini loh, kotak. Itu pokoknya kalau ngomongnya ngomong kotor, ngomong yang negatif, itu mereka harus nyumbang kotak itu gitu. Kapan hari saya tuh jengkel sama situasi gitu. Terus saya tuh ngomong tuh pokoknya ngomongnya negatif gitu. Akhirnya wah Bu Novi katanya gitu, saya nyumbang 50.000 di kotak itu. Kevin nggak pernah, Kevin? Nggak tahu, Kevin pernah ya, Vin? Pernah, Vin? Satu kali, jarang, dia soalnya pendiam. Iya, pendiam gitu. Jadi kalau saya di sana kena terus saya paling. kena terus. Palingo. Mestinya jadi gitu. Kalau kan ada juga itu temen itu yang biasanya itu kalau ngomongnya sudah tinggi gitu, he gitu kan. Jadi kita ngomong, kalem po gitu ya. Kalau orang Surabayaan kayak gitu, po ose gitu. Jadi tapi temennya juga tahu, biasanya ini sudah tanda-tanda gitu kan. Ini alarm buat kita semua. Kayak gitu. Nah, tadi pertama diingatkan, terus dua yaitu tadi sambil dilihat apakah sebenarnya biasanya gitu apa yang menjadi penyebabnya. Kalau misalnya cuma beban kerja ya kita bantu apa yang kita bisa support lah. Kayak tadi itu misalnya nggak bisa nyelesain sendiri, ya udah cari orang yang bisa bantu, orang dari luar perusahaan yang kemudian bisa membantu pekerjaan itu. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Terus bicara atau komunikasi, sesungguhnya kita bisa bantu gitu. Terus kalau tadi sudah dilakukan, tadi itu kalau menurut saya ya sudah belajar itu tadi aja. Cari nafas tadi, cari nafas, tarik nafas, relaksasi tadi, mindfulness gitu. Di YouTube itu sebenarnya juga banyak ya yang gratis untuk meditasi kayak gitu. Tapi nggak usah yang meditasi yang kita sendiri nggak bisa gitu ya. Ada yang ini saya ini ada Jiva Fit itu ya di YouTube. Nah itu sebenarnya pagi itu cuma gini, bagaimana energi positif sepanjang hari gitu. Itu kan saya mikirnya pertamanya juga gini, apa sih kok kayak gini gitu ya. Tapi ya udahlah coba sih saya ikutin gitu. Jadi kalau pagi saya ikutin itu gitu. Benar-benar kita diem, enggak mikirin pekerjaan, enggak mikirin yang lain, ikuti yang ada dikatakan. Meskipun itu saya bisa ngikutinya itu setelah 4 atau 5 kali. Artinya kalau enggak itu masih ngelayang-layang kemana, masih mikir-mikir, enggak fokus. Fokusnya itu yang dan enggak serius. Maksudnya itu omongannya itu cuma ngomong ini, enggak benar-benar saya resapi kayak gitu. Nah ketika itu diresapi ternyata itu ada bedanya gitu. Kata-katanya sebenarnya sederhana, kayak misalnya gini, saya membuka diri untuk menerima kebaikan di hari ini apapun situasinya gitu. Jadi kalimat positif. Iya, jadi kalimat positif kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus saya memaknai hal yang baik dari setiap peristiwa yang saya alami gitu. Jadi kalau misalnya ini ketika itu saya kayaknya sudah masuk ke bawah sadar gitu ya. Ketika ada situasi tidak menyenangkan, ya wes lah, oke, nggak apa-apa gitulah saya gitu. Jadi karena dimulai paginya mulai dari situ gitu. Jadi saya menganggap bahwa iya deh, nggak perlu se-perfect itu. Ini jalan pun juga oke. Karena kadang kita mau perfect itu juga bikin stres tinggi gitu kan. Di tengah situasi yang kemudian banyak hal harus dilakukan bersama-sama. Kalau satu tok gitu nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kita ini orang yang perfect. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa ini pun nggak apa-apa deh, daripada aku ini neken yang lainnya malah nggak jalan yang kayak gitu. Jadi itu yang mungkin saran saya untuk Pak Nurdin gitu. Iya, oke. Sebelum ke Mbak Lela,
Saya tambahkan ada pertanyaan dari Mita, apakah stres tinggi di perusahaan itu bisa memicu bipolar atau penyakit kejiwaan lainnya? Apa yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi stres tinggi di kantor? Monggo Mbak Lela. Ya, sebenarnya ini tadi yang Pak Nurdin ini ada banyak tahapan juga. Kalau misalnya di perusahaan ada konselor, itu bisa diajak. Apakah stresnya itu karena bobot pekerjaan, beban pekerjaan, atau bisa jadi karena faktor di luar, eksternal gitu ya. Yang ke bawah di tempat kerja. Karena stresor itu bisa jadi dari luar tempat kerja dibawa ke tempat kerja. Misalnya Mas Saldi sama teman gitu ya, sama-sama kerja sudah 5 tahun. Tapi Mas Saldi sudah setir bundel alias mobil. Temannya setir kencang. Istrinya bilang, Pak, Mas Saldi kalau setir bundel. Lah itu menjadi satu sisi tekanannya dari keluarga, dari luar perusahaan, yaitu. Lah ini yang perlu dikomunikasikan lewat konseling. Jadi komunikasinya komunikasi yang bermakna. Terus yang selanjutnya, apakah bipolar itu bisa diciptakan karena stres yang tinggi? Itu perlu tahapan-tahapan ilmiah untuk menyatakan ini bipolar atau tidak. Bipolar itu bukan muncul seketika, tetapi menjadi satu sisi. Kita semua ini punya potensi. Kita semua punya potensinya macam-macam ya. Ada yang potensi apapun secara kejiwaan. Nah, penyakit kejiwaan itu kan bisa jadi ada yang kayak penyakit fisik, flu. Bersin, itu tanda-tanda mau flu nih. Nah, penyakit kejiwaan itu termasuk psikolog pun itu sudah mempunyai. Tapi kita yang psikolog ini sudah belajar untuk ini alarmnya seperti ini ya. Berarti saya harus seperti apa? Seperti itu. Jadi bipolar dan sebagainya itu ada tahapan. Apakah kalau dia punya potensi itu dari secara psikologi, secara mentalitas, stres bisa membuat dia kayak begitu gitu ya. Itu malah bisa pemicu, meletupkan, membuka yang sebelumnya nggak muncul, potensi laten gitu ya, masih laten. Gitu ya. Terus habis itu bagaimana stres yang tinggi itu masih permisi tadi yang Mbak Mita, yang kedua stres. Perusahaan harus melakukan apa untuk mengurangi stres tinggi di kantor? Iya. Ada banyak yang bisa dilakukan di secara organisasional. Perusahaan itu melakukan pelatihan stress management misalnya. Terus habis itu kalau misalnya ada pekerjaan baru, berarti ada diklat jabatan. Kalau mau promosi itu biasanya juga rentan terhadap stres. Iya. Oke. Jadi diklat untuk mesin baru, terus software baru. Nah itu yang memicu itu ada diklatnya, ada training, baik itu in the job training atau off the job training. Nah itu menjadi satu sisi sehingga dikurangi stresnya, tekanannya terhadap hal-hal baru di perusahaan. Seperti itu. Dengan cara ditunjukkan, diajarkan, self efficacy-nya akan naik. Lah, ketika self efficacy yang salah satunya adalah itu psychological capital, dia akan merasa yakin dan mampu. Itu menjadi satu sisi. Jadi itu perusahaan punya peran yang penting juga untuk itu. Dari Mbak Reni dan Pak Dodi saya rangkap saja untuk nanti dikomentari oleh kedua narasumber. Mbak Reni, bagaimana kalau pemicu stresnya justru dari bos, dari owner katanya? Bagaimana cara kita kasih tahu bos kalau kita anak buahnya ini stres karena beliau? Silakan Bu Novi, pasti seneng ini. Kemudian Pak Dodi, apakah seorang HR pada saat proses rekrutmen bisa mendeteksi kalau calon karyawan adalah seseorang yang punya kecenderungan mudah stres? Apakah orang-orang seperti ini masih punya kesempatan diterima bekerja? Gitu doang. Jadi HR bisa mendeteksi orang sejak dini, terus kemudian kalau yang bikin stres bosnya, gimana Bu Novi? Silakan. Ya itu pentingnya bahwa kita ini harus kuat secara emosional tadi ya. Secara mentalitas ini kita harus kuat. Jadi kalau sesuatu yang dari bos gitu ya, atau misalnya saya menerima klien itu kan bos saya juga gitu ya. Itu sesuatu yang karena sudah
sejak awal itu memang kontraknya begitu gitu ya, kontraknya artinya pada harafiahnya kan memang harus diikuti, ya kita ikuti gitu kan, maksudnya ya kita berusaha memenuhi. Nah memenuhinya ini dalam bentuk apa, mungkin ya kita harus yang kita sendiri yang memecah-mecah kayak gitu ya. Saya nggak ngerti tadi itu yang bikin stres itu bosnya seperti apa kan, dalam bentuk tekanan yang seperti apa. Tapi kalau misalnya itu terhadap sebuah target pekerjaan, ya kita yang harus bisa pintar memilah-milah, mengidentifikasi dan kemudian membagi-baginya, intinya seperti itu. Seperti itu kalau dari saya gitu. Dan kemampuan kita untuk menyikapinya itu juga harus baik. Jadi misalnya gini, Pak mohon maaf, ini saya sudah dengan tugas yang seperti ini saya sudah coba breakdown dan ini adalah kalkulasi rencana kerjanya gitu. Kalau dengan orang-orang yang ada SDM yang ada saat sekarang mungkin ini ya kita perlu tambahan. Nah kalau kita perlu tambahan Pak, ini berarti kita akan mengeluarkan uang atau biaya segini lagi, kita harus sewa apa. Nah ini yang kemudian perlu kita sampaikan supaya kemudian itu tadi jangan merasa bahwa pokok ini selesai, ya memang pokoknya selesai kita terima. Tapi kemudian kan kita harus menyampaikan apakah memang bisa dilakukan dengan baik gitu, dengan tepat ataukah tidak. Dan kalau misalnya tidak, kita harus ngasih solusi. Jadi kalau datang sama bos jangan bawa masalah, kasih solusi yang kemudian kita minta pertimbangan mana yang mau diputuskan oleh bosnya. Tapi kita sudah membantu untuk mencarikan alternatif karena kita sebenarnya orang yang paling tahu kerjaannya gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau tadi tentang HR apakah bisa mendeteksi, bisa gitu, ada alat tes psikologinya, nanti mungkin Mbak Leila akan menjelaskannya. Terus kemudian ya tentunya masih bisa ya dengan batas-batas tertentu gitu. Batas-batas tertentu tuh artinya kita ngelihat kemampuan yang lain, karena begini, orang yang punya penyesuaian diri yang bagus, kemampuan ini biasanya sangat membantu orang ketika dia mengatasi stres gitu. Jadi kemampuan yang baik bergaul dengan orang lain, mendengarkan orang lain. Nah, itu biasanya akan membantu orang untuk tadi itu menyelesaikan masalah yang buat orang lain stres. Buat dia itu, dia kadang yang malah nyetresin temennya gitu. Kayak gitu sih. Ini guyonannya begitu. Silakan Mbak Lila. Silakan Mbak. Terima kasih. Saya lagi fokus yang ini. Ada banyak. Ini alat-alat tes psikologi ya, alat-alat tes psikologi. Jadi kalau HR-nya bukan dari psikologi, itu bisa kerjasama dengan teman-teman dari profesi psikologi. Jadi nanti ada alat-alat pendeteksi daya tahan terhadap stresnya, termasuk yang sangat rendah, cukup atau tinggi daya tahan. Itu ada banyak baterai tes ya, istilahnya baterai tes untuk serangkaian tes gitu ya. Jadi tidak hanya satu alat tes saja, tetapi serangkaian tes itu akan menyampaikan si A ini daya tahan stresnya di titik ini. Ketika kita ketahui ketika hasil tes psikologi, khususnya nanti kalau sudah tinggal beberapa kandidat ya, biasanya ada cuman 5 kandidat itu di tes psikologi, itu assessment psychological, itu kan terlihat. Lah kita akan membandingkan. Membandingkan bukan hanya daya tahan terhadap stresnya, tetapi bagaimana performance yang lain. Ya daya tahan terhadap stres menjadi satu sisi, tetapi sekali lagi daya tahan terhadap stres itu kan bisa ditingkatkan. Kalau misalnya potensi-potensi yang lain itu sudah cukup bagus, bisa jadi yang daya tahan terhadap stresnya tinggi, tetapi kemampuannya juga belum mumpuni. Lebih baik ini pertimbangan dari HR yang mana? Termasuk HR ini kan juga harus diskusi dengan user. Misalnya itu di Departemen Keuangan. Lah, seperti itu. Orangnya bagus, software, Mayop dan sebagainya bagus, tetapi daya tahan terhadap stresnya rendah banget. Nah, ini menjadi satu sisi dibandingkan didiskusikan kalau di sesi rekrutmen seperti itu. Oke. Baik. Kalau soal bos, ya silakan Bu Novi aja ya, biar. Kalau bos ini ada banyak sekarang ini, bos-bos itu ada perkumpulan. Kalau saya di Human Resource Club Indonesia itu bos-bosnya lagi kumpul. Lagi kumpul gitu, nanti bagaimana diajak pelatihan bosnya, orangnya gitu. Itu menjadi satu sisi. Kita mempergunakan komunitas untuk itu. Kalau kita sebagai anak buah mungkin
kalau tadi Bu Novi menyampaikan kita datang memberikan alternatif solusi, beberapa alternatif solusi dengan plus minusnya. Tapi ada juga bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah beliaunya. Sekarang tempe, besok kedelai. Lah itu menjadi satu sisi. Itu ada secara kolegial kan ada persatuan-persatuan itu. Kalau yang susah itu bos kita tidak ikut komunitas itu gitu loh. Itu susah banget itu menjadi hal. Iya. Oke. Tapi kalau bos ini memang susah-susah gampang ya. Iya. Dari sononya ya. Ya sudah, kalau misalnya nggak bisa, tadi siapa yang nanya tadi ya? Kalau misalnya nggak bisa bosnya ini ya. Bos baru ya. Iya, cari bos baru aja lah ya. Iya. Kan sama-sama ini ya. Iya. Meninggalkan atau ditinggalkan. Lebih baik menjaga kesehatan mental. Iya. Oke. Baik, Bu Novi, ada agenda-agendanya MSI yang ingin diingatkan untuk sahabat-sahabat Mercury? Ya, agenda MSI di akhir tahun ini tinggal 2, nanti tanggal 13 hari Sabtu besok kita ada pelatihan dan sertifikasi pelayanan prima. Ya. PNSP, 14 Desember pelatihan di sertifikasi training of the trainers, dan 18 Januari nanti awal tahun itu pertengahan tahun kita sudah ada buka lagi pelatihan sertifikasi sekretaris. Itu Mas Aldi. Ya, oke, baik. Sampai di sini sahabat Mercury, kita agak terlambat sedikit tapi menyenangkan, kita sudah berbincang banyak hal. Terima kasih yang luar biasa untuk Mbak Nurlela Jumiati, SPSI, MM, SPSI, psikolog yang juga dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Wijaya Putra. Sukses untuk Mbak Lela, sukses untuk Wijaya Putra. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Amin. Bu Novi juga. Sehat untuk kita semua dan bahagia. Bahagia, betul. Terima kasih Mas Aldi. Kita masih ketemu minggu depan. Ya, minggu depan. Untuk topik yang lain. Sahabat Mercury, terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Aldi mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam talk show Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.